Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi ini. Sebuah truk tronton menabrak truk dan motor di depannya di Jalan Tanjakan Curam di Bandar Lampung. Seorang pembobol warung sekaligus pencuri motor di Tanggamus ditangkap. Ratusan warga menyerbu pasar murah di Tulang Bawang. Antusiasme warga tinggi karena harga bahan pokok di pasar naik. Kontingen Lampung Utara gagal meraih target masuk 5 besar dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi ke-9. Lampung Utara harus puas di urutan ke-11 dengan perolehan medali 40 emas, 58 perak, dan 98 perunggu. Kontingen Lampung Utara mengikuti 32 cabang olahraga yang dipertandingkan. Atlet yang diturunkan 317 orang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Lampung Utara, Imam Hanafi, mengatakan hasil tahun ini merosot jauh dibanding pada Porprov ke-8 lalu yang berada di peringkat 6. Kendala yang dihadapi tim adalah minimnya anggaran serta minimnya waktu berlatih akibat pandemi COVID-19 lalu. Kalau target perolehan medali itu emang di atas 40, tapi yang ada sekarang emang 40, nggak bisa di up. Berarti nggak mencapai target tahun ini? Nggak mencapai targetnya. Tadi kita kemarin mencapai 5 besar ya? 5 besar. Tapi sekarang kita 11 Pak ya? 11. Salah satu penyumbang medali emas Lampung Utara adalah cabang olahraga dansa atau dance sport. Meski baru dipertandingkan, Lampung Utara unggul pada cabang olahraga ini dengan perolehan emas. Kebetulan saya dapat medali emas 1, medali perak 2. Kategori apa saja? Saya dari kategori Latin Dance usia up 40. 9 kabupaten. 9 kabupaten Iya, itu. 9 kabupaten. Untuk peserta di Lampung Utara sendiri? 6 atlet. 6 atlet. Ya, 6 atlet ikut, alhamdulillah dapat semua. Pada Porprov ke-9, Bandar Lampung keluar sebagai juara umum dengan perolehan 195 medali emas. Metro berada di urutan kedua dengan perolehan 100 medali emas dan diikuti Pesawaran di urutan ketiga dengan perolehan 96 medali emas. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Warga Desa Gedung Jaya, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang, Rabu sore digegerkan penemuan mayat sepasang kekasih di rumah korban perempuan bernama Nurul. Dekat mayat Nurul juga tergeletak mayat Iwan, kekasihnya. Kedua jenazah bersimbah darah. Nurul berusia 30 tahun adalah seorang janda, sedangkan Iwan 25 tahun seorang pemuda lajang. Keduanya tinggal di Kecamatan Rawapitu. Hasil pemeriksaan polisi, Nurul tewas akibat dianiaya senjata tajam oleh Iwan. Usai membunuh kekasihnya, Iwan kemudian bunuh diri di depan mayat Nurul. Iwan bunuh diri menggunakan pisau yang dipakai untuk membunuh Nurul. Dari keterangan saksi yang diperoleh polisi, Iwan menjalin asmara dengan Nurul sejak lama. Kuat dugaan Iwan tega membunuh kekasihnya karena cemburu. Pembunuhan terjadi saat rumah korban sedang sepi. Polisi yang tiba ke lokasi kemudian mengevakuasi jenazah keduanya ke rumah sakit untuk diautopsi sebelum diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan.
Warga Gunung Menanti, Kecamatan Tumi Jajar, Tulang Bawang Barat, Rabu siang digegerkan tewasnya Suwandi, 30 tahun, yang bersimbah darah di rumahnya. Ratusan warga berusaha berkerumun ingin melihat jenazah dari dekat. Menurut Kepala Desa Gunung Menanti, Arianto mengatakan Suwandi sebelum tewas sempat menyuruh istrinya ke warung membeli barang keperluan anaknya. Saat pulang dari warung itu, istrinya menemukan Suwandi tewas di ruang keluarga. Suwandi tewas dengan luka sayatan di leher. Tidak ada barang berharga yang hilang. Dari lokasi disebut Suwandi tewas diduga karena bunuh diri. Namun dugaan itu masih diselidiki polisi sebab terdapat sejumlah kejanggalan. Pisau ditemukan di atas kepala dan luka sayatan di leher cukup panjang. Jenazah Suwandi dievakuasi polisi ke rumah sakit untuk diotopsi. Dari rumah Suwandi, polisi menyita 1 bilah pisau sebagai barang bukti. Dua pekan buron perampok seorang pengemudi truk di Jalan Tol Waiserdang Mesuji ditangkap polisi Selasa siang. Tersangka bernama Trewi Yuda, 22 tahun, warga Mesuji yang ditangkap di tempat persembunyiannya di Bandar Jaya, Lampung Tengah. Trewi Yuda merencanakan perampokan itu. Ia yang membawa jerigen kosong berpura-pura kendaraannya habis bahan bakar dan menumpang truk korban yang akan melanjutkan perjalanan dari tempat peristirahatan atau rest area Jalan Tol kilometer 234 Waiserdang Mesuji. Di perjalanan, Trewi Yuda menganiaya korban menggunakan celurit yang telah disiapkan di balik bajunya. Korban terluka di kepala dan tangannya dan uangnya dirampas tersangka. Usai merampok korban, Trewi Yuda kabur dengan meloncat pagar jalan tol. Perampokan truk bernomor polisi BE9486BV di Jalan Tol Trans Sumatera Mesuji itu terjadi pada 29 November 2022. Truk yang sedang melaju dari arah Sumatera Selatan menuju Bandar Lampung dirampok. Pengemudi truk bernama Abdul Manaf, 45 tahun, warga Kabupaten Pesawaran, terluka dan tergeletak di pinggir jalan tol dekat truknya. Korban ditemukan dan dievakuasi ke rumah sakit oleh pengendara lain. Atas kejadian tersebut, para pengemudi truk meminta polisi meningkatkan keamanan di Jalan Tol Trans Sumatera supaya kejadian serupa tidak terulang. Dua pencuri yang membawa kabur motor curian ditabrak mobil polisi sektor Kedaton, Bandar Lampung yang mengejarnya di Jalan Sepi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Selasa siang. Kedua pencuri ditangkap saat akan membawa pulang motor curiannya ke kampung halamannya di Melinting, Lampung Timur. Dua tersangka ditangkap bernama Ibnu Ibrahim dan Angga Kusuma. Seorang teman tersangka berinisial HD lolos dari penyergapan. Dari kedua tersangka, polisi menyita 1 pucuk senjata api berikut 2 kunci T. Ibnu Ibrahim dan Angga adalah gembong yang sudah mencuri lebih dari 30 motor di Bandar Lampung. Mereka terbanyak mencuri motor di Kecamatan Sukarame, Sukabumi, dan Kampung Baru, Kedaton. Penangkapan Ibnu Ibrahim dan Angga Kusuma melibatkan Polsek Kedaton, Sukarame, Bandar Lampung, dan Polsek Jati Agung, Lampung Selatan. Polisi menyita 2 motor, 1 motor tersangka, dan 1 lagi motor hasil curian, serta senjata api lengkap dengan amunisinya serta kunci T. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu 1 pelaku yang lolos. Kiki Septi, korban penganiayaan seorang kepala desa, Selasa pagi menjalani pemeriksaan tim penyidik Polres Tulang Bawang Barat. Namun kali ini Kiki diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Tabrani, kepala desa yang menganiaya Kiki. Dalam pemeriksaan ini, Kiki didampingi oleh tim kuasa hukum Hotman Paris. Kuasa hukum Kiki meminta polisi segera menangkap Tabrani yang juga berstatus tersangka karena menganiaya Kiki Septi. Terlebih, Tabrani beberapa kali tidak memenuhi panggilan polisi dan dikhawatirkan kabur atau menghilangkan barang bukti yang dapat mengganggu penyidikan. Kiki dan Tabrani sama-sama lapor polisi dan keduanya sama-sama ditetapkan sebagai tersangka. Kiki Septi ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik dengan korban Tabrani, sedangkan Tabrani ditetapkan tersangka karena menganiaya Kiki Septi. Bahkan saya dipukul kepala saya yang sudah.
pertikaian Kiki dan Tabrani buntut dari sengketa lahan. Sebidang tanah yang baru dibeli Kiki diklaim Tabrani sebagai tanah desa Budijaya, Kecamatan Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat. Kiki mengklaim tanahnya resmi karena saat membeli disertai sertifikat. Saling klaim tanah itu kemudian berujung perdebatan dan penganiayaan terhadap Kiki oleh Tabrani yang menjabat sebagai kepala desa Budijaya. Kiki dilaporkan balik oleh Tabrani dalam kasus pencemaran nama baik setelah mengunggah masalah itu ke media sosial. Biasanya bunga bangkai tumbuh dan mekar di hutan, namun ternyata bunga itu bisa juga tumbuh di pekarangan rumah. Salah satunya di pekarangan samping rumah Harista Kurniawan di Desa Tritunggal Jaya, Kecamatan Banjarang Agung, Tulang Bawang. Kemunculan bunga bangkai menyita perhatian warga yang ingin melihat dari dekat. Bunga bangkai ini jenis Amorphalus pinifolius. Bunga tumbuh subur dan sudah setinggi 47 cm, lebar daun 20 cm, serta berwarna merah keunguan. Menurut Harista, bunga bangkai pertama diketahuinya sekitar 3 hari lalu saat ia akan membuang sampah. Ia mencium aroma menyengat seperti bangkai setiap sore. Tiap sore itu kata ibu bau bangkai, katanya seperti bau bangkai tikus. Sekitar 1 mingguan yang lalu lah. Tapi baru ketahuan tuh sekitar 3 harian ini, pas lagi mau buang sampah, ibu ini lihat ada bunga bangkai di situ kan. Terus kita iseng-iseng upload kan, kita bikin story di WA. Terus tetangga-tetangga pada datang semuanya gitu. Warga yang datang tak mau ketinggalan mengabadikan bunga bangkai di pekarangan rumah Harista menggunakan kamera ponsel mereka. Pemilik rumah pun berniat terus melestarikan dan merawat bunga bangkai ini. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Saya, Vika Rana dan seluruh tim redaksi mengucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa.